Pemirsa, kebijakan diskon pajak bagi perusahaan yang merevaluasi asetnya mendapat sambutan baik, namun diperkirakan efek dikeluarkannya kebijakan ini tidak akan terlihat dalam waktu dekat. Salah satu poin dalam paket kebijakan jilid kelima adalah memberikan diskon tarif pajak penghasilan atau PPH bagi perusahaan yang merevaluasi asetnya. Kebijakan ini pun disambut baik oleh Senior Vice President Corporate Secretary Group Bank Mandiri, Rohan Hafaz. Menurutnya, kebijakan itu bisa membuka kesempatan bagi Bank Mandiri untuk meningkatkan modal bahkan hingga 400 triliun rupiah. Jadi kita juga perkirakan kita bisa ekspansi dari revaluasi aset itu sebesar 300 sampai 400 triliun nantinya. Jadi itu sangat-sangat mendukung kita untuk menjadi lebih besar lagi. Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Muhammad Arif Wibowo mengatakan bahwa revaluasi aset merupakan insentif yang positif dari kebijakan pemerintah terhadap pengusaha di tanah air. Arif juga memastikan bahwa tahun ini akan ikut ambil bagian dalam memanfaatkan fasilitas revaluasi aset yang diberikan pemerintah ini. Teks ini harus kita manfaatkan karena kebijakan-kebijakan yang sangat positif buat pelaku usaha harus kita maksimalkan, dan ini pemerintah sudah memberikan signal positif kepada pelaku usaha. Saya kira harus kita tangkap semaksimal mungkin. Jadi untuk yang revaluasi aset dan sebagainya kita juga akan manfaatkan semaksimal mungkin supaya tahun ini benar-benar hasil kita sangat bagus. Namun, analis pasar modal Hendra Julius mengungkapkan kebijakan diskon tarif pajak penghasilan untuk perusahaan yang melakukan revaluasi aset, khususnya BUMN, masih bersifat jangka menengah hingga jangka panjang. Menurutnya, dampak dikeluarkannya kebijakan ini terhadap pergerakan emiten-emiten BUMN di pasar modal belum akan terlihat dalam waktu dekat. Kalau pengaruhnya yang saya lihat yang langsung benar-benar langsung ke arah BUMN itu masih tidak terlalu signifikan dalam jangka pendek nggak terlalu signifikan, karena ini benar-benar kebijaksananya adalah untuk medium to long term. Jadi oleh karena itu kalau secara langsung memang tidak ada pengaruhnya langsung secara signifikan. Jadi yang kita perhatikan adalah sebenarnya adalah laporan keuangan ini yang paling, laporan keuangan ini apakah laporan keuangannya ini lebih bagus daripada kuartal yang sebelumnya, apakah lebih bagus dari kuartal yang sama di tahun yang sebelumnya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut dalam rangkaian paket kebijakan ekonomi kelima yang dirilis pekan lalu. Tarif pajak pada perusahaan yang melakukan revaluasi aset hingga 31 Desember 2015 adalah sebesar 3% dari awalnya 10%. Dengan melakukan revaluasi aset, nilai aset perusahaan akan naik dan selisih nilai aset juga bisa digunakan untuk menambah modal usaha dan ekspansi. Dari Jakarta, Aisyah Miadinar, Narendra Wisnu, Fani Aulia, Metro TV.